Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna dengan NPM 2578208. Saya dari kelas TRI 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik hands-on lab 2 yang berjudul Design of Python. Maaf, suara saya agak serak. Jadi apa itu Design of Python? Jadi Design of Python itu adalah kumpulan prinsip atau filosofi dalam menulis kode Python yang bertujuan untuk membuat kode Python menjadi rapi, sederhana, dan mudah dibaca. Kemudian kita akan membahas Web 8. Web 8 itu adalah standar penulisan kode Python yang bertujuan untuk membuat kode Python itu konsisten dan mudah dipahami. Dan untuk mengecek kode sudah sesuai atau tidaknya itu menggunakan perintah mint m flag 8. Jadi flag 8 itu adalah alat untuk mengecek kualitas kode Python untuk menemukan kesalahan pada kode Python tersebut. Kita lanjut ke slide soal kelas saya. Nah, jadi di sini kita disuruh download kodenya di sini. Nah, kode milik kelas saya yang ini. Jadi, tapi karena saya sudah mendownload dan saya sudah membuat repository juga, jadi tidak perlu lagi mendownload lagi. Kemudian itu, jadi saya sudah memasukkan kode saya dan terus beserta repository-nya ke dalam subfile saya. Dan ini saya tinggal kit ini. Oke. Jadi ini sudah masuk ke dalam sini. Kemudian itu kita masuk ke dalam pg min m flag 8 untuk mengecek kesalahannya. Oke, sorry, ini saya salahkan dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada missing white space after comma. Jadi ada kesalahan pertama itu ada 4 yang tidak sesuai dalam flag 8. Jadi yang pertama itu di sini kita menambahkan kurang spasi setelah koma pada parameter fungsi di line 1 di kolom 8. Selanjutnya di line ke-6 di kolom pertama itu ada expanded two blank lines after class question definition found. Jadi harusnya di sini kita menambahkan 2 baris kosong setelah definisi fungsinya. Selanjutnya itu ada line 6 kolom kedua itu ada missing white space around operator. Jadi kita harus menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Dan kemudian itu ada di line 7 di kolom 13. Nah, di sini ada missing white space after koma. Jadi di sini kita harus menambahkan tanda koma. Spasi setelah koma.
langsung ke sebelah sini. Kita cetar ls. Oke, coba saya git dd dulu. Oke, jadi di sini kita disuruh melakukan bertahap satu persatu, memperbaiki satu persatu base kode, walaupun dalam baris terdapat beberapa pelanggaran. Oke. Tadi karena saya sudah memperbaikinya, yaitu menambahkan koma di sebelah sini, jadi saya langsung melakukan git commit. Nah, sesuai dengan perintah. Jadi setiap satu perbaikan diikuti dengan proses commit pada git dengan pesan yang deskriptif. Contoh git commit min m perbaikan pep8, menghapus spasi berlebih pada komen fungsi. Diberi tanda petik di awal dan di akhir. Pep8 menambahkan spasi setelah ada parameter fungsi. Oke, nah sudah sudah terubah atau sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi menggunakan py min m pep8. Nah, di sini sudah berkurang satu, tinggal line 6 dan line 7. Jadi perbaikan tadi masuk ke Zen of Python di bagian nah ini readability counts atau kode agar mudah dibaca. Lalu kita masuk lagi ke command formnya. Kemudian kita memperbaiki expanded to dua blank lines after class on function definition on. Nah, kita menambahkan dua baris kosong setelah definisi fungsi, yaitu di line ke-6. Dan itu
PY min M. Nah, oke, sudah berkurang. Jadi sisa line 7 dan line 8. Nah, jadi di bagian line ke-7 ini kita tambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Oke, kita taruh S. Git add kode 1 ini. Dan itu git commitment F. Menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator. Oke. Nah, jadi perbaikan ini menambah masuk ke dalam Zen of Python di dalam simple and is better than complex, supaya kita mudah mengerti dan paham. Oke. Selanjutnya kita cek lagi di flag 8. Oke. Di sini ada di line ke-8 yaitu missing white space after. Oke, jadi di sini kita menambahkan atau kurangnya itu spasi setelah definisi fungsi. Jadi di sini simpan. Oke, kemudian itu oke. Kemudian itu kita git commit min M perbaikan 8. Tambahkan spasi dan itu kita cek lagi PY min M flag 8. Nah, oke. Jika semuanya sudah, kemudian itu oke, di soal itu kita diperintahkan untuk sebentar. Ini kok keluar dulu ya. Jadi kita disuruh menambahkan docstring.
dapat diakses melalui PyDoc secara sistematis. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam Sublime-nya. Oke, selanjutnya kita masukkan docstring dulu di atas. 1, 2, 3. Jadi kita disuruh menambahkan docstring, yaitu docstring itu adalah sebuah dokumentasi untuk menjelaskan modul kelas metode atau untuk membantu program atau cara kerja dan parameter hasil kerja. Nah, jadi untuk masuk ke docstring itu kita menambahkan 3 tanda petik. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam docstring. Ditambahkan lagi di sini 3. Oke, yang pertama kita disuruh membuat nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Oke. Saya masukkan di sini nama file, folder, set 1.py. Kita di sini disuruh mengetik tujuan program. Tujuan program. Jadi tujuan programnya itu program sederhana. Mengalihkan nilai jika true. Dan itu kita masukkan fitur utama. Yang pertama itu kondisi bola, dan kemudian itu mengalihkan nilai jika true. Mengalihkan asli jika false. Mengalihkan nilai jika true. Nah, oke. Kita rapihin dulu.
Dan itu kita diminta untuk kita masukkan nama, kelas 2A, dua lima tujuh delapan 2008. Prodi kita masukkan saja Rekayasa Internet. Tanggal pembaruan terakhir tanggal 15 Mei. Kita rapikan dulu di sini. Berantakan. Di sini sudah. Kemudian itu kita dokumentasi fungsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian dan contoh pemanggilan fungsi. Masukkan lagi di bagian 17. Nah, di sini kita menambahkan deskripsi fungsionalitasnya. Mengembalikan hasil perkalian jika kondisi bernilai true. Nah, kemudian itu kita disuruh membuat rincian parameter beserta tipe datanya. Sini kita masukkan parameter.
booleannya kondisi to return false. Oke, ini adalah integer. Nilai yang akan diproses. Oke. Jadi di sini kita masukkan lagi return dulu. Kita rapikan dulu di sini. Ini kurang rapi. Nah. Oke, return ini untuk kita masukkan integer y juga jika x true. Jika tidak, maka y. Oke, kemudian itu kita minta untuk nilai kembalian dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke, kemudian di sini ada contoh. F dalam kurung false, koma 10. Nah, jika kita sudah menggunakan docstringnya, kita kemudian itu kita diminta untuk memastikan dokumentasi bisa dibuka melalui Python. Dapat diakses melalui PyDocs. Oke, ini kita cetar as dulu. Oke. Itu kita masuk ke CMD. Kita add dulu.
kemudian itu setelah itu kita git commit min m menambah docs. Oke, benar. Kemudian itu oke, jika sudah kita akan mengecek ke PyDocs apakah bisa diakses melalui PyDocs atau tidak. Jadi kita di sini masukkan di CMD ini, masukkan Python min m kode. Oke. Oke. Mungkin dia tidak mau pakai Python, jadi kita pakai Py aja. Min m pydoc kode set. Nah, oke. Jadi dia tidak bisa pakai Python ya. Jadi kalau di perangkat saya dia menggunakan Py aja. Jadi di sini sudah muncul ya. Jadi fitur utama yang kita buat, nama filenya, dan kemudian itu ada docstringnya, fungsinya. Oke, itu sudah buatnya. Oke, jadi kita cek dulu. Oke, parameter itu menjelaskan inputnya itu apa saja. Contohnya itu ada X. Jadi X itu adalah boolean dan Y itu adalah angkanya atau integer. Nah, kemudian itu return itu adalah menjelaskan dokumentasi yang dikembalikan. Contoh itu Y dikali 2. Kalau dia tidak tetap berarti true. Setelah itu deskripsi fungsi. Jadi deskripsi fungsi itu menjelaskan untuk mengalihkan nilai jika kondisinya true. Oke, mungkin segitu saja praktikum
hands on saya. Jika ada kesalahan saya akan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.